Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita bisa menjalankan amanah-amanah dan kegiatan-kegiatan kita sampai saat sekarang ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita angkat terhadap junjungan kita, yakni Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa sahabat Sisi Official dimanapun Anda berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini kami akan menguraikan, mengkaji sebuah qaul ulama yang telah kita kutip sama-sama, yang kami kutip di kitab Diwani Abhari, salah satu kitab karangan daripada ulama karismatik pejuang Nahdlatul Ulama di Lombok Barat. Namun sekarang udah ada perkembangan menjadi Qadiyah Mataram, yaitu Al-Maghfur lahu Ar-Musyiduna Syahuna Abhar bin Muhyiddin anasallahu wasatahu. Dalam kitab Diwani Abhari dijelaskan, seorang ulama berkata, innaman nasu hadithum ba'da fakun haditha husna wa'a. Sahabat Sisi Official yang dimanapun Anda berada, insyaallah kita semua selalu dalam naungan Allah SWT, amin ya rabbal alamin. Innaman nasu hadithum ba'dahu. Sungguh semua manusia akan menjadi sebutan kelak pada waktu dia akan tiada. Kita hidup pada saat ini tanpa kita sadari, kita telah sedang dilirik oleh semua orang, kawan-kawan kita, keluarga kita, terlebih orang-orang terdekat dengan kita. Karakter kita, cara-cara kita, pembawaan kita setiap hari itu senantiasa diamati oleh orang-orang terdekat kita. Bagaimana tidak? Karena ulama sudah mengingatkan kepada kita semua, nanti kelak tatkala kita sudah tiada, kita meninggalkan dunia ini, kita meninggal dunia, maka di sanalah orang-orang yang ada di sekeliling kita akan mengeluarkan rekam jejak kehidupan kita. Bila mana kalau kita baik, maka orang akan membicarakan kita tentang kebaikan terus, dan tentunya kita akan bahagia di akhirat. Dan sebaliknya, kalau orang-orang melihat kita, kerjaan kita, selama kita masih hidup, buruk, jelek, selalu merasakan orang, membuat onar, mengerjakan sesuatu yang dapat merugikan orang lain, tentunya maka rekam jejak kita pula akan dicap oleh orang-orang di sekeliling kita sebagai orang yang jelek, dan sengsaralah kita kelak di hari akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Pemirsa sahabat Sisi Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam naungan rahmat Allah SWT. Ulama melanjutkan perkataannya itu. Setelah kita diingatkan, dinasihati, innaman nasu haditsun ba'dah, kita semua ini kelak akan menjadi sebutan setelah mati kita. Rekam jejak kita itu ada pada orang-orang sekeliling kita itu. Ulama melanjutkan kata-katanya, fakun haditsan husna wa'a. Maka tinggalkanlah sebutan-sebutan yang baik. Begitulah perhatian ulama kepada kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menafikan ulama, maka jelas di sanalah kebodohan kita. Kenapa saya bilang demikian? Bagaimana kita tahu itu perbuatan baik dan itu perbuatan jahat kalau tanpa arahan daripada ulama?
Dan dari mana pula kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang sangat mulia, panutan umat, sayyidul mursalin wa khairul bariyah, kalau bukan para ulama. Jadi apa yang dikatakan oleh ulama itu tidak sembarangan. Sebagaimana hadis Nabi pula, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi Nabi tidak mewarisi kita uang, tidak mewarisi kita harta yang berlimpah. Nabi hanya mewarisi kita satu, yaitu ilmu yang diturunkan kepada yang namanya ulama. Oleh karena itu, sahabat sisi ofisial yang dimanapun berada, melalui kesempatan ini kami mengingatkan dan sama-sama kita renungkan pula dan kaji maksud atau perkataan daripada ulama tadi, yaitu kita saat ini dalam keadaan diamati oleh orang sekeliling kita. Jadi mari kita mulai dari hal yang kecil. Ubah sikap dan perilaku kita bila perilaku kita tidak baik menurut pandangan orang lain. Sebaliknya kalau sudah perilaku kita baik, silahkan dipertahankan dan dioptimalis dan disempurnakan kembali dengan cara melakukan kebaikan yang lebih baik lagi. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, fastabiqul khairat, firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, maka berlomba-lombalah dalam menuju kebaikan. Sabda Nabi pula dalam hadisnya, sebuah potongan hadis yang lafaznya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang bisa mendatangkan manfaat bagi orang lain. Tentu, kenapa demikian? Dan kalau kita mengerjakan suatu kebaikan, membantu orang, meringankan beban orang, tentunya orang yang tepat kita bantu, orang yang kita bantu ini, orang yang kita ringankan bebannya ini, akan mengingat kebaikan kita. Bahkan kalau mereka tahu kita mendapat musibah, pasti kita akan dibantu. Nah, nanti ujung daripada pembahasan atau makna daripada qaul ulama ini ialah, sungguhnya kalau kita sudah tiada, maka di sanalah akan dibahas, diceritakan, diulas kembali perilaku-perilaku kita yang pernah kita kerjakan. Bila baik perilaku kita, insya Allah kita akan menjadi orang yang senantiasa baik di hadapan orang banyak karena yang menceritakan kita. Begitu pula bila perilaku kita itu jelek, tidak baik, selalu membuat orang terganggu, maka tentunya di hadapan orang yang menceritakan kita itu, kita akan diceritakan pula tentang kebiasaan kita yang selalu mengganggu orang, alias kebaikan yang tidak baik. Semoga dengan ulasan kaul ulama yang tadi bisa menambah keimanan kita, ketakwaan kita untuk menjadi hamba Allah yang senantiasa fastabiqul khairat, yaitu senantiasa berlomba-lomba menuju kebaikan. Mungkin hanya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Wallahu yahdikum ila sabilil falah wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.